Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik rupawan si gadis ranti, di bawah terbang kuda sembrani. Segera kita masuk acara inti, mengurai Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Bapak dan Ibu, mari kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian pada subuh pagi ini, yaitu Surat An-Nisa ayat 81 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hasrizal Al-Hasani. Kemudian beliau didampingi oleh Ibu Yeni Mulyawati dari kelas pagi ceria asik. Dan sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Kita sapa juga Ibu Yeni Mulyawati. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yusdawati. Sudah siap mengurai pagi ini ya Ibu? Ya, insya Allah, Bu. Ya, semoga lancar ya Bu ya. Ya, amin, amin. Ya, baik Pak Ustadz. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ustadz untuk melanjutkannya. Syukron Bu Misdawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kata Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'anal zikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini, pagi yang sangat sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat. Pagi ini kita masih diberikan oleh Allah rahmat Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita rahmat iman. Dengan iman ini kita mudah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Dan pagi ini juga Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita berjalan dengan sempurna. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur. Semoga usia kita yang kita jalani ini betul-betul kita jadikan kegiatan-kegiatan aktivitas yang bernilai ibadah. Kita tidak mau lagi kegiatan kita terbuang percuma yang tidak ada cetakan ibadahnya. Kaki kita melangkah harus bernilai ibadah. Kenapa? Ya, dia melangkah ke masjid, dia melangkah ke rumah yatim piatu, dia melangkah ke tempat-tempat peribadatan. Kemudian tangan kita harus bernilai ibadah. Karena dia melakukan kegiatan yang bersifat memberi sedekah, menulis ayat Allah, sehingga nilai ibadah. Bahkan kehidupan mata kita juga bernilai ibadah, karena dia sedang memandang Al-Quran. Tutur kata kita selalu beribadah, karena dia sedang membicarakan ayat-ayat. Dan pada pagi ini, Allah berikan kita nikmat yang tidak diberikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang tertentu, hanya kepada orang-orang pilihan adalah nikmat bersama Al-Quran. Demi Allah, tidak semua orang Allah berikan. Dan hanya orang-orang pilihan. Dan tidak semua orang tertarik. Kadang-kadang kita ajak orang, padahal dia pengangguran, diajak tetap sibuk. Tetap sibuk. Pagi kerjanya bermenung, siang kerjanya mandi kucing, sore kerjanya mutar-mutar, pas diajak Quran, saya sibuk. Nah, itulah kenapa wal asri, demi waktu manusia teknologis. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah Allah bukakan pintu hatinya, Allah bukakan kesempatannya, sehingga bisa kita punya waktu untuk Al-Quran. Itulah yang kita syukur. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakur.
Selawat beri salam, jangan lupa kita sampaikan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang ikuti beliau dan bahkan sampai akhir zaman nanti, termasuk kita ada di situ. Nah, kita pengikut beliau. Nah, kita berharap nanti di Omelisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Karena ada bekas-bekas dalam wajah kita, bekas berhubungnya kita, bekas baca Qurannya kita, ada di situ. Nah, kita ingin berharap nanti bersama-sama Rasulullah memasuki surga Allah. Dan di surga kita ingin berdoa pada Allah, ya Allah, jadikan kami tetangga Rasulullah di surga nanti. Apa modal kita? Apa ibadah yang kita andalkan sehingga kita berdoa sampai sejauh itu? Apa yang boleh buat? Kita sudah kadung cinta sama Quran. Kita sudah terlanjur bangsa bersama Quran. Jadi Quran betul-betul kita cintai. Pertanda kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Tiada hari bagi kita tanpa menterjemahkan Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya bersama Bu Yeni Zulkarnain. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam, di mana Bu Yeni posisi ini? Di rumah Pak, di Jakarta. Daerah? Jakarta. Jakarta Selatan. Gimana kabar sekarang Bu Yeni? Alhamdulillah sehat Pak, cuman agak sedikit batuk. Nggak pakai cuma, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dapat tugas dari Pak Budi apa dari Pak Elmi atau dari Pak Dasri? Pak Budi. Pak Budi. Berapa lama? 2 bulan yang lalu, tapi baru 2 minggu inilah kita bahas bersama teman-teman. Pak Budi kalau kasih surat Bu Yeni ini 1 hari sebelumnya aja kasih langsung. Ngobrol pas masuk Zoom pagi-pagi ditodong. Ini Mas ini. Bisa ya Bapak. Insya Allah. Lihat ini banyak yang baru, tapi wajah lamanya. Ada Bu Sulestri Monasir, ada Bu Marita, dan sebagainya. Dikasih tahu ya Bu ya? Iya Pak, itu grup kami Pak. Saling mendukung. Boleh ini kalau Bu ini sekarang membaca Quran, nah kira-kira apa perubahan sebelum belajar di Al-Sani dan setelah belajar di Al-Sani? Mic-nya dibuka Bu, mic-nya masih ketutup. Tertutup sendiri. Mic-nya buka, mic-nya buka. Ketutup, kepencet. Buka, sudah? Sudah ya, alhamdulillah. Ya, pada waktu dulu saya membaca Quran, baca begitu aja seperti biasa. Tapi kalau sekarang pelan-pelan sekali, oh ini KKSAD gitu, oh ini kata kerja gitu. Jadi lebih diresapi. Kalau Ibu menemukan misalnya semacam keraguan, katanya apa, kan tetap didiskusikan sama teman-teman ya Bu? Iya Pak, kalau tidak bisa juga kita sama Bapak. Pak Ustadz masuk gitu ya? Iya Pak Ustadz masuk, perlu bantuan. Oke, udah siap ya Bu ini ya? Insya Allah Pak. Kalau gitu waktu dan tempat sepenuhnya diserahkan kepada Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa amma ba'du. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul di Zoom ini. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Yang saya hormati dan kami sayangi Buya Hasrizal yang sebagai pendiri Al-Hasani, dan yang saya hormati guru-guru pembimbing gramatikal dan tahsin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan para peserta Zoom hari ini yang dimuliakan Allah.
Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dasril, Bu Jusnidar, Bu Hasiana, dan sahabat-sahabat di grup Pagi Asyik atas dukungan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna ta'atun fa iza barajum indika bayyata ta'ifatum minhum ghairu allazi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Sadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 81 dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari 33 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 15, bagian 2 penggalan 16 sampai 20, bagian 3 penggalan 21 sampai 33. Penggalan 1 wa, penggalan 2 yakuluna, penggalan 3 to'atun, penggalan 4 fa, penggalan 5 iza, penggalan 6 barozu, penggalan 7 min, penggalan 8 indika, penggalan 9 bayyata, penggalan 10 to'ifatun, penggalan 11 min, penggalan 12 hum, penggalan 13 ghairo, penggalan 14 alazi, penggalan 15 taqulu, penggalan 16 wa, penggalan 17 Allahu, penggalan 18 yaktubu, penggalan 19 ma, penggalan 20 yubayyituna, penggalan 21 fa, penggalan 22 akhirid, penggalan 23 an, penggalan 24 hum, penggalan 25 wa, penggalan 26 tawakal, penggalan 27 ala, penggalan 28 Allahi, penggalan 29 wa, penggalan 30 kafa, penggalan 31 bi, penggalan 32 billahi, penggalan 33 wakila. Adapun penggalan 1 sampai penggalan 15 merupakan bagian pertama. Wa artinya huruf bermakna. Huruf bermakna dengan arti dan. Yakuluna bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang atau KKSAD dengan ciri ya di muka awalannya ya, diakhiri dengan huruf waw sukunna. Sehingga pelakunya adalah hum. Akar katanya qawala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia nomor 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala yang artinya adalah mereka akan atau sedang berkata, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 360. To'atun itu penggalan yang ketiga, bentuk kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Dengan ciri tamarbuto dan domatain. Akar katanya towa'a berubah menjadi to'a. Itu berlaku kaidah 1 huruf sia nomor 2 seperti yang tadi saya sebutkan. Dengan pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun yang artinya taat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 242.
Fa itu penggalan yang keempat, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kelima, iza, huruf bermakna, artinya apabila. Penggalan keenam, barozu, itu bentuknya kata kerja lampau atau KKL, dengan ciri huruf terakhir waw sukun alif. Berarti pelakunya adalah hum. Dengan akar kata baroza dan polanya fa'ala. Yang artinya mereka telah pergi pada Kamus Mahmud Yunus halaman 61. Penggalan ketujuh, min, huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-8, indika, merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda dan kata kerja. Kata bendanya indi dan kata ganti, kata benda dan kata ganti, kata kerja. Kata gantinya ka. Indi merupakan kata benda murni dengan ciri sebelumnya ada huruf jar min yang juga dapat memfathahkan kata indah menjadi indi. Pola kata bendanya fi'lun yang artinya di sisi pada Mahmud Yunus halaman 282. Sedangkan ka adalah kamu, engkau atau kamu. Jadi indika artinya di sisimu. Bayata itu penggalan ke-9 merupakan bentuk KKL, kata kerja lampau, dengan ciri huruf terakhir fathah, sehingga menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya bayata menjadi bata, berlaku kaidah 1 huruf sia nomor 2. Oleh karena ada tasdid, maka polanya adalah fa'ala, yang artinya dia telah lari pada malam hari. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 74. Penggalan ke-10, to'ifatun. Itu kata benda pelaku aktif sebagai subjek tunggal. Saya ulangi, kata benda pelaku aktif sebagai subjek tunggal. Dengan ciri kata bendanya tamarbuto dan domahten, pola pelaku aktifnya to'i, panjang pada akar kata pertama. Subjeknya adalah domahtain, berarti subjek dari kata kerja sebelumnya. Yang pelakunya huwa, yaitu bayata. Akar katanya towafa menjadi tofa, berlaku kaidah 1 huruf sia nomor 2. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilatun. Artinya segolongan atau sekumpulan pada Kamus Mahmud Yunus halaman 242 akar katanya dan 243 kata bendanya. Penggalan ke-11, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-12, hum, merupakan kata ganti sebagai objek, artinya mereka. Penggalan ke-13, ghoiro, itu kata benda, kata kerja, dengan ciri ya sukun di akar kata kedua. Akar katanya goyaro, menjadi goro. Berlaku kaidah 1 huruf sia nomor 2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, yang artinya selain atau lain daripada, pada Kamus Mahmud Yunus halaman 304 dan 305. Penggalan ke-14, alazi, kata penghubung tunggal, yang artinya orang yang. Penggalan ke-15, takulu, itu merupakan kata kerja sekarang akan datang atau KKSAD dengan ciri berawalan ta
dan ada harokat dhammah di huruf akhir menunjukkan pelakunya adalah hiya. Akar katanya qawala menjadi kola. Berlaku kaidah 1 huruf sia nomor 2. Yang artinya polanya fa'ala artinya dia akan atau sedang berkata. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Jadi bagian pertama ini artinya dan mereka akan berkata taat. Maka apabila mereka telah pergi dari sisimu, segolongan atau sebagian dari mereka telah lari pada malam hari. Lain dari yang dia katakan. Bagian kedua dari penggalan 16 sampai dengan 20 wa itu penggalan nomor 16 ya, huruf bermakna yang artinya dan. Allahu itu penggalan 17 berarti Allah. Dalam hal ini karena di akhir kata harokat dhammah berarti subjek dari kata kerja di depannya, yaitu yaktubu. Penggalan ke-18 yaktubu itu kata kerja sekarang dan akan datang atau KKSAD dengan ciri berawalan ya dan harokat dhammah di huruf akhir menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya kataba, polanya fa'ala, artinya dia akan atau sedang menulis atau mencatat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 366. Ma itu huruf bermakna, itu penggalan yang ke-19, artinya apa yang. Penggalan ke-20, yubayituna. Yubayituna adalah kata kerja sekarang akan datang dengan ciri berawalan yu diakhiri waw sukunna. Maka pelakunya adalah hum. Akar katanya bayata. Bayata menjadi bata. Berlaku kaidah 1 huruf sia nomor 2. Polanya fa'ala dengan arti mereka akan atau sedang lari dalam malam hari. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 74. Bagian kedua artinya dan Allah mencatat mereka yang lari pada malam hari. Sekarang penggalan ketiga, bagian ketiga, penggalan 21 sampai 33. Penggalan 21 itu fa. Itu huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-22 a'rid itu kata kerja perintah dengan ciri harokat sukun pada huruf akhir. Ini berasal dari KKSAD tuqridu dengan pelaku anta, akar katanya rodo, polanya af'ala. Proses terjadinya KKP dari KKSAD dengan cara hilangkan awalan tu dan akar kata terakhir yang harokatnya dhammah disukunkan. Oleh karena pola alif af'ala, akar kata pertama hidup atau mati harus diberi tambahan alif yang harokatnya sesuai pola. Maka alif diberi harokat fathah sehingga KKP-nya menjadi a'rid. Lihat pada materi halaman 15 yang artinya berpalinglah engkau pada Kamus Mahmud Yunus halaman 261. An itu panggalan ke-23 huruf bermakna yang artinya dari. Hum panggalan 24 itu kata ganti sebagai objek yang artinya mereka. Panggalan 25 wa huruf bermakna artinya dan. Tawakal. Tawakal itu panggalan 26 kata kerja perintah atau KKP dengan ciri harokat sukun di huruf akhir.
Ini berasal dari KKSAD, tatawakkalu. Pelaku anta, akar katanya wakala, polanya tafa'ala. Proses terjadinya KKP itu dari KKSAD, di mana dihilangkan awal anta dan doma di huruf terakhir disukunkan. Oleh karena pola non-aktif tafa'ala, maka tidak perlu ditambahkan alif, sehingga KKP-nya menjadi tawakal. Tawakal ya. Tawakal kok tawakal. Lihat di materi halaman 15 yang artinya bertawakallah engkau. Ada di Mahmud Yunus halaman 506. Penggalan ke-27 ala itu huruf jar artinya kepada. Penggalan 28 Allahi berarti Allah sebagai objek. Penggalan 29 wa itu huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-30 kafa itu adalah kata kerja langsung. Kata kerja lampau dengan ciri harokat akhir fathah. Pelakunya kuwa, akar katanya kafa. Polanya fa'ala dengan arti dia telah cukup pada kamus Mahmud Yunus halaman 379. Penggalan 31b itu huruf jar artinya dengan. Penggalan 32 Allahi itu sebagai objek artinya Allah. B mengasrohkan Allahu menjadi Allahi. Wakilan itu penggalan ke-33 adalah kata benda pelaku aktif objek tunggal dengan ciri kata bendanya tanwin, pelaku aktifnya waki, objek tunggalnya fathah tain. Akar katanya wakala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun dengan arti pelindung atau wakil pada kamus Mahmud Yunus halaman 505. Arti bagian ketiga, maka berpalinglah engkau dari mereka dan bertawakallah engkau kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi arti keseluruhannya, dan mereka mengatakan taat. Maka apabila mereka telah pergi dari sisimu, segolongan atau sebagian dari mereka telah lari pada malam hari, lain dari yang telah dia katakan tadi. Dan Allah mencatat mereka yang lari pada malam hari. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan bertawakallah engkau kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap juga ya Bu ini ya. Iya Pak. Mana rasanya Bu ini? Alhamdulillah gak. Apa ya? Bebannya hilang. Bebannya tidak ada lagi hilang bersama semuanya. Beban sih nggak beban. Takut salah. Tahuan juga. Ya. Lancar Bu ini kayaknya. Masih ketahuan orang lama, tenang ya. Terlalu cepat sekali Pak. Bu ini sekarang baca Quran itu kan Ya. ada kata misalnya sedang baca Quran. Apa yang Bu ini lakukan? Kenapa enggak putus-putus Pak, putus-putus. Pada saat Ibu baca Quran sekarang, ya. Kemudian ada kata yang tidak ketahui. Penasaran kah atau dibiarkan itu aja, baca aja terus dulu atau gimana? Penasaran Pak, supaya jadi tahu arti keseluruhannya gitu Pak. Memang Bu ini ya, kalau kita sudah memahami gramatika, kalau kita baca Quran nggak tahu artinya, kayaknya penasaran. Jadi kita nggak bisa, kalau saya misalnya baca Quran nih, ada satu kata nggak tahu, ya berhenti baca Quran, Pak kamus dulu. Biarlah dapat satu ayat, asal kita paham satu ayat itu. Gitu. Iya Pak. Semoga istiqomah Bu ini ya. Ya, alhamdulillah, insyaallah, Pak. Mudah-mudahan ya. Iya Pak. Banyak teman-teman yang masuk sampai ini. Iya Pak. Kami 20 orang, mungkin sekarang 14 orang. Tapi yang sudah istiqomah ya Bu ini ya.
Ya, insya Allah mereka terus Pak istiqomah. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, inilah yang dibawakan Bu Yeni sangat mumtaz sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ini. Saya tambahkan dikit aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna, dan mereka akan berkata. Siapa mereka? Tentu kita lihat tafsir. Nah, mungkin orang-orang yang munafik. Ya. Wa yaquluna ta'at. Mereka berkata, oh taat, ketaatan. Dan mereka bicara tentang ketaatan itu kepada Rasulullah. Apa yang disebut diperjanjikan, ya setuju semuanya. Tapi faiza, maka ketika faiza barazu, dia keluar untuk pergi min indika, dari sisi engkau, bayyata ta'ifat. Ta'ifat itu artinya sebagian, sekelompok. Bayyata keluar malam, membuat satu strategi di malam hari, makar, membuat rapat khusus, membicarakan tadi yang siang tadi yang sudah dijanjikan untuk dibatalkan atau untuk dicederai. Bayyata ta'ifatun minhum, dari mereka. Jadi sebagian dari mereka membuat siasat ghairal ladzi taqul, yang tidak pernah engkau bicarakan. Jadi ayat ini turun ke Rasulullah bahwa sebagian dari orang-orang munafik itu yang siang tadi dibicarakan dan disetujui, tapi malam hari dia malah membatalkan. Itu maksudnya. Di faiza barazu, dan ketika dia keluar demi didika dari engkau, bayata ta'ifatun minhum, sebagian dari mereka membuat strategi di malam hari, ghairal ladzi, yang tidak takulu, kau katakan. Di luar rencana. Dia membuat skenario tersendiri. Jadi, wallahu, dan Allah, yaktubu, mencatat. Jadi pelaku dari yaktubu adalah Allah. Dan Allah mencatat ma yubayyituna, apa yang mereka makarkan di malam hari itu. Apa yang mereka langgar itu. Kemudian, fa'arid an, maka berpalinglah dari mereka. Berpaling, wa tawakkal Allah, dan bertawakallah, atau berserah dirilah kepada Allah. Jadi kalau kita ada orang membuat makar kita yang kita tahu di luar kontrol kita, maka yang bisa kita lakukan adalah wa tawakkal Allah. Kemudian ditutup dengan ayat wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil kita. Cukup Allah bagi kita sebagai penolong kita, cukup Allah bagi kita sebagai yang memelihara kita. Nah, demikian ayat ini tentang tauhid juga ya. Ini kelakuan orang munafik, bagaimana orang munafik itu merubah diri. Maka ciri orang munafik itu pertama, kalau dia berkata selalu bohong. Kalau dia diberikan amanah selalu khianat. Dan kalau dia berjanji selalu mungkir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang ciri-cirinya sebagai orang-orang munafik. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Bu Misdawati, untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Misdawati. Baik Pak Ustadz, demikian uraian Al-Quran, berikut penjelasannya. Surat An-Nisa ayat 81. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Terima Amin. kasih Pak Ustadz, dan Sama-sama, selamat kepada Ibu Yeni Mulyawati. Ibu tampil dengan lancar, muntas ya Ibu. Terima kasih Bu. Semoga